Hai para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya Dr. Indra Anwar. Saya berpraktek di Morula IVF Jakarta Bunda International Clinic. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang mungkin belum lazim dilakukan dalam program bayi tabung di Indonesia. Jadi pada pasangan-pasangan infertil atau yang sulit hamil, kita tentu harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelumnya untuk menentukan penyebab atau diagnosa kenapa pasangan suami istri ini belum bisa hamil. Nah, dengan pemeriksaan dan teliti kita bisa mengelompokkan pasangan suami istri ke dalam 3 golongan umumnya. Yang pertama, pasangan suami istri yang pada pemeriksaan mempunyai kelainan di organ reproduksinya, dan kelainan ini bisa kita perbaiki atau kita hilangkan apakah dengan obat-obatan atau dengan operasi, sehingga kelainan ini tidak mengganggu lagi. Dalam hal ini pasangan suami istri bisa hamil secara alami. Kelompok kedua yaitu pasangan suami istri yang sulit hamil, penyebabnya bisa kita ketahui, tetapi penyebab-penyebab tersebut tidak bisa kita perbaiki atau tidak bisa kita hilangkan baik dengan obat-obatan maupun dengan operasi. Dalam kondisi ini penyebab sulit hamil tersebut tetap ada, sehingga pasangan suami istri yang seperti ini tentu tidak bisa hamil alami, tapi masih bisa hamil dengan teknologi reproduksi berbantu, apakah inseminasi atau bayi tabung. Nah, kelompok ketiga adalah pasangan suami istri yang sulit hamil, kelainannya bisa kita temukan, tetapi kelainan-kelainan ini tidak bisa kita koreksi atau kita perbaiki baik dengan obat-obatan maupun dengan operasi, tetapi pada kelompok ini tidak bisa dibantu dengan teknologi reproduksi berbantu yang biasa. Pilihan pada pasangan suami istri yang termasuk kelompok ini artinya tidak bisa dibantu dengan teknologi bayi tabung yang biasa adalah tentu pertama mengangkat anak, misalnya itu salah satu jalan keluar. Yang kedua dengan donor sperma. Hal ini kalau kita tidak bisa memperoleh sperma dari suami, sehingga tentu tidak bisa diprogram. Jalan keluarnya adalah donor sperma, artinya kita memakai sperma dari orang lain yang didonorkan, kemudian kita pakai untuk melakukan pembuahan sel telur tetap dari istri. Artinya sel telur dari istri, tapi sel spermanya dari donor yang dipilih. Tapi teknik ini walaupun memungkinkan, tapi belum bisa kita lakukan di Indonesia. Yang kedua adalah jika kita tidak bisa menemukan sel telur dari istri sehingga tidak bisa dilakukan program, maka jalan keluarnya adalah donor sel telur. Artinya kita mengambil atau memakai sel telur dari wanita lain, kemudian kita melakukan pembuahan dengan sperma suami. Jadi sperma tetap dari suami, tapi sel telur dari pendonor. Ini pun belum bisa kita lakukan pada saat ini di Indonesia. Nah, poin nomor 1 dan 2 ini adalah jika kelainan pada sperma dan sel telur. Artinya kita tidak bisa memperoleh sel sperma dari suami, atau kita tidak bisa memperoleh sel telur dari istri. Masalah lain adalah jika rahim dari istri tidak baik fungsinya atau tidak baik untuk dipakai untuk ditransfer embrio karena kondisinya, atau memang rahimnya tidak ada karena diangkat misalnya karena suatu sebab. Tentu kita bisa memperoleh embrio dengan mempertemukan sel telur dari istri dan sel sperma dari suami, tapi embrio tidak bisa dimasukkan ke rahim karena kondisi rahimnya tidak bagus atau rahimnya tidak ada. Nah, dalam kondisi seperti ini kita bisa melakukan yang disebut pinjam rahim atau istilahnya surrogate mother. Artinya sel telur dan sel sperma tetap dari suami istri yang sah, tapi embrio yang ada
dimasukkan ke dalam rahim orang lain atau wanita lain yang kita pinjam sampai bayi itu nantinya lahir. Nah, prosedur ini juga belum bisa kita lakukan pada saat ini di Indonesia. Tapi ini merupakan jalan keluar satu-satunya pada pasutri infertil yang termasuk kelompok ketiga. Artinya kelainannya tidak bisa diperbaiki, kehamilannya tidak bisa dibantu dengan bayi tabung yang normal, sehingga memerlukan donor, apakah sperma, sel telur, atau rahim. Nah, mungkin ini bisa dipertimbangkan oleh pasangan suami istri yang termasuk kelompok ketiga ini untuk bisa terjadinya kehamilan. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.